Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Remira Studio. Masih bersama saya admin Remira Studio Husni Mubarok. Kali ini kita melanjutkan lagi tutorial video editor Kdenlive karena jedanya sudah lumayan lama ya. Saya belum upload kembali tentang tutorial Kdenlive dikarenakan kesibukan di masa pandemi harus terus tetap bertahan, jadi sampai jedanya lumayan panjang untuk membuat video editor Kdenlive ini tentang tutorialnya maksudnya. Nah, untuk di edisi kali ini saya akan membahas tentang update terbaru dari Kdenlive yang sudah dirilis ya di versi 20. Sekarang untuk Kdenlive sendiri sudah di versi 20 berapa ini? Kalau saya cek 20.08.2 ya. Nah, ada beberapa fitur tambahan di update ini yang cukup, mungkin dikatakan cukup unik atau cukup bagus ya, juga cukup membantu ya. Salah satunya itu motion tracking. Saya juga baru lihat panduan di official Kdenlive ya, di situs officialnya tentang cara menggunakan video motion tracking ini di official YouTube Kdenlive. Jadi di situ ada sebuah fitur yang nantinya kita bisa membuat efek motion tracking. Motion tracking itu gambarannya ada sebuah benda yang bergerak, di situ kita ikutkan diikuti misalnya ya sebuah penanda atau apa yang mengikuti pergerakan dari objek tersebut. Nah, selain itu juga ada untuk preview di project monitor agar tidak terlalu berat. Jadi jika teman-teman mempunyai resolusi videonya 4K ya, itu mungkin pas di preview akan terasa berat. Nah, di Kdenlive itu bisa kita turunkan skalasinya dulu, profil videonya dulu agar tidak terlalu berat saat mempreviewnya. Jadi pendukung dari fitur proxy clip ini mungkin ya. Dan kemudian ada juga bit compensation. Jadi kalau kita membuat slow motion yang ada suara dialognya, nanti suara dialognya itu akan jadi aneh gitu ya. Di update fitur sekarang itu untuk suara dialog di slow motion bisa dikompensasi sehingga suaranya pun masih bisa didengarkan dengan baik. Nah, saya sudah siapkan ini 2 buah file footage untuk kita latihan ya di fitur-fitur yang terbaru ini. Tapi sebelumnya nih teman-teman, saya ingatkan dulu bagi teman-teman nih yang belum pada subscribe, tuh kan masih merah kan tombol subscribe-nya, ayo dipadamkan dulu merahnya ya. Kalau tidak merepotkan, tolong di subscribe ya dan share sebanyak-banyaknya. Hitung-hitung bantulah admin ini yang terkena masa pandemi gitu. Curhat dikit nggak apa-apa ya. Oke, nggak usah berlama-lama ya. Pertama kita akan yang paling mudah dulu, fitur scale atau perubahan skalasi ya. Ya mungkin begitulah. Saya sendiri juga bingung nih mau jelasinnya pakai bahasa gimana. Jadi untuk memperingan preview, kita masukkan dulu lah ya videonya ke timeline. Nah, video ini udah saya masukkan ke timeline. Jika di preview ini kan mungkin video ini berat karena di sini skalanya masih 1:1 ini, teman-teman lihat di sini ya. Ya di bagian ini. Nah, kalau coba play previewnya, nah mungkin itu kalau di komputer yang spek rendah akan lumayan terasa ya, atau mungkin sudah footage-nya 4K gitu. Nah, kita cukup ganti saja di sini ini dari 1:1 ke misal dari yang mana, yang 720 atau yang 270 ini untuk memperingan previewnya. Ini sudah lumayan
cukup lebih ringan sih daripada yang 1:1 tadi. Memang efeknya nggak begitu kerasa, tapi kalau mungkin nanti video durasi panjang dan beberapa juga ada video-video yang lain di project bin, itu kan membuat memori di komputer berat ya, itu nanti akan terasa. Nah, misal pakai 720 kurang lebih seperti itu ya. Terus yang kedua nih yang cukup seru, motion tracking. Jadi motion tracking saya simulasikan si traktor ini akan saya tandai ada sebuah penanda sebagai pergerakannya kemana gitu. Penanda pergerakan. Nah, caranya kita masuk di efek, kita cari yang motion tracking. Di sini di kolom pencarian kita cari ya motion tracking. Nah, ini motion tracker ya maksudnya. Biasa kita drag ke klipnya. Nah, kemudian di sini kita geser posisinya tepat di traktor misal. Kemudian kita atur di sini di bagian properties motion trackernya ya. Yang perlu diatur, kalau beberapa panduan sederhana dari officialnya Kernel kita cukup mengganti di tracker algoritmanya ini ke yang CSRT, keyframe spacingnya itu cukup satu aja, satu apa nol ya, saya agak lupa ini. Coba kita pakai satu aja ya. Kemudian ini di bagian frame shape-nya kita ganti yang raw, kemudian kita besarkan pixelnya agar terlihat bentuknya, misal 10 pixel gitu. Enter. Nah, di sini ada tanda panah ya. Sekarang kita coba preview. Dilihat di sini ada tanda panah ngikutin ya. Mungkin tanda panahnya kurang begitu jelas. Kita besarkan ya kali ya pixelnya ya, berapa misal teman-teman 20 ya, misal 20 ya. Nah, itu udah lumayan terlihat. Kalau kita nolkan gimana? Wah, 20 ternyata mungkin terlalu besar. Kita ganti 15. Nah, itu 15. Coba kita preview lagi. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa akalin motion tracker ini jadi sebuah tulisan. Nah, caranya kita buat title dulu ya. Ini add title. Kita bikin apa ya? Kantor. Oke. Ketutupan ya, sorry. Create title ya. Ada gambar artisnya yang alay sih. Artisnya yang sok kelihatan. Nah, kemudian kita akan mana bagian kopinya.
kita akan analis dulu ya bagian ininya. Kita klik analis di sini, tunggu proses analisnya. Jadi kita nanti akan memasukkan si tulisan ini ke framenya motion tracker. Jadi proses analisnya ini tergantung dari masing-masing kecepatan komputer ini. Laptop saya juga lumayan cukup lama. Ya betul, ini lumayan cukup lama di laptop saya. Mungkin ini videonya perlu kita jeda dulu ya, biar nanti nggak terlalu lama. Kita sambung lagi kalau sudah selesai proses analis ininya ya, motion trackernya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Proses analisnya sudah selesai ya. Sekarang tombolnya sudah ganti reset. Nah, ini tracking datanya kita copy, kemudian di title ini kita drag ya, taruh di atas di video 2. Panjang durasinya misal kita samakan lah. Terus masukkan ya menu, mana ini menunya jadi hilang. Nah ini kita akan tambahkan transform dulu. Nah, setelah ditambahkan transform, analis yang sudah kita copy ini tadi ya, yang di sini tadi kan kita ambil di sini ya, kita copy, terus di transformnya ini pada tombol ini kita ini ya, import keyframe from clipboard sorry duh ngacak bahasanya. Nah terus limit keyframe-nya kita buang, kemudian kita oke. Ditunggu lagi prosesnya ya, ini lumayan berat juga nih prosesnya, sampai laptopnya muter-muter nih simbolnya. Nanti tulisannya dia akan menyesuaikan dengan besaran kotak yang ada di di bagian motion trackingnya ya. Ini prosesnya lumayan berat nih di prosesornya kan, sampai simbolnya muter-muter gitu. Ya namanya cuma laptop ala kadarnya, jadi mungkin keberatan ini. Oke, ini sambil nunggu selesai kita jeda dulu juga ya videonya, kita pause lagi. Ditunggu ya sampai selesai ini ya teman-teman, kita pause dulu videonya. Nah teman-teman, ini yang sudah selesai ya, jadi ada merah-merahnya gini. Waduh, merah-merah kenapa ya? Karena kita masih aktif di bagian transformnya ya. Kita pindah ke sini dulu. Nah sekarang tanda panahnya kita buang dulu. Caranya dengan ini shape width-nya kita nolkan, ya, shape width-nya dinolkan, hilangkan. Coba kita preview, ini kan di sini ada tulisan tukang traktor tadi ya yang sudah kita setting. Coba kita preview. Foto siapin foto. Coba kita preview pakai yang skalanya kecil, pakai 270.
berat nggak ya, ini tuh lumayan berat dengan efek ini soalnya. Mungkin di laptop teman-teman atau komputer teman-teman yang speknya lebih high end akan terasa ringan, ini karena speknya ngepas gitu ya. Oke, kita lanjut preview lagi. Foto siapin foto. Ya, cukup unik kan ya teman-teman fitur motion trackernya ini. Nah ini ya nama efeknya di sini, motion tracker. Keren lah, keren. Mungkin nanti berguna bagi teman-teman untuk bikin sebuah klip yang lebih dramatik lagi mungkin dengan fitur motion tracker ini ya. Oke, kita sekarang lanjut ke yang terakhir ya. Sebenarnya ada dua lagi, yang satunya nanti keyboard mapping, cuma keyboard mapping saya masih belum menemukan fungsinya yang lumayan mendukung bagi saya gimana itu ya. Jadi nanti sajalah pembahasannya pada edisi berikutnya ya. Yang sekarang untuk yang ketiga atau yang terakhirnya di pertemuan ini, yaitu tentang pitch compensation ketika kita bikin videonya jadi slow motion ya. Oke, sekarang kita contohnya pakai ya video bapak ini lagi lah, kan kebetulan ini ada dialognya tadi ya, manggil si abangnya ya. Oke, ini biar efeknya enggak berat, enggak, kita harus pakai yang baru ya. Ini kan tadi di detik keberapa ya kan bapaknya manggil-manggil nih, kita play dulu nih. Foto siapin foto. Ya di situ ya, ini ya, rasa cukup deket ya, nggak terlalu lama, kita potong aja lah durasi klipnya. Ini juga kita cukup ambil segini lah ya, karena nanti akan dijadikan slow motion juga, durasi klipnya akan menjadi panjang. Nah segini aja ya. Coba preview, ini aslinya begini ya suaranya dan pergerakannya ya teman-teman, dia klip normalnya segini. Foto siapin foto. Nah kemudian ini yang sudah saya potong, saya copy. Mana kopinya nih? Ah ya ini copy, taruh di sini ya, kita paste. Nah yang ini kita akan jadikan slow motion. Berapa persen gerakan lambatnya ini teman-teman, misal berapa ya, ada 80 lah ya, apa berapa nanti teman-teman bisa coba sendiri-sendiri. Kita buat slow motion dengan dikurangi menjadi 80% kecepatannya ya, speednya. Nah dia kan durasinya memanjang nih. Nah sekarang ini yang normalnya ya, normal dilambatkan, jadi akan terdengar suara bapak ngomongnya itu nanti agak aneh gitu. Foto siapin foto. Ya kan, betul, suara bapaknya dan suara abang traktornya itu abang traktor suara mesin traktornya itu jadi aneh. Nah saya copy lagi yang sudah dibuat slow. Nah maaf juga nih teman-teman, videonya juga mungkin efek slownya kurang alami, soalnya nih direkamnya device yang buat ngerekam saya itu pakai HP ya, HP saya belum support
high frame rate, jadi slow motionnya mungkin nggak begitu alami tadi si abangnya ya abangnya ya tukang traktornya ini. Nah ini yang normalnya dibuat slow motion sebelum dibuat pitch compensation. Nah yang ini yang saya tambahkan pitch compensation. Caranya di mana? Caranya di sini ya. Klik kanan lagi, klipnya, terus di bagian change speed. Nah di pitch compensationnya kita checklist. Nah oke, dia akan ada deep sekali tadi ya di bagian audionya. Sekarang kita dengarkan di suara bapaknya sudah mulai mendingan belum ya? Foto checking foto. Nah ya, suara si bapaknya udah mendingan lah, udah enak didengar daripada yang tadi. Kita bandingkan ya dengan yang belum di pitch compensation. Jadi kita bandingkan dengan ini klip normal, ini yang di slow speed tapi tidak dikompensasi. Pitchnya ya, apa sih cara ini ya, pitch control atau apa. Nah kalau ini yang sudah dikompensasi ya, kita bandingkan ini yang normal. Foto checking foto. Foto checking foto. Foto checking foto. Ya, mungkin fitur ini cukup membantu nanti ya bagi teman-teman yang membuat video slow motion tapi ada dialognya ya, ada percakapannya, dan dialognya nanti biar nggak ngaco ya, suaranya jadi aneh. Teman-teman bisa manfaatkan fitur ini. Nah sudah kita bahas semua ya, yang dari mulai perubahan skalasi, motion tracker, sampai yang terakhir ini kita pitch compensation di mode slow motion ya. Jadi pembahasan edisi ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga videonya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa nih dukung terus nih channel ini ya, agar semakin berkembang nih. Lumayan lah bantu-bantu di masa pandemi. Cie, curhat lagi. Emang sih kerasa banget nih efeknya masa pandemi teman-teman. Aduh, jadi ya alhamdulillah lah, jadi lebih berlatih untuk bertahan. Dan sebelum saya akhiri, jika banyak kekurangan dalam penyampaian tutorial ini ya itu sepenuhnya dari saya sebagai manusia biasa. Jika ada yang bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan secara pribadi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang berkenan dalam penyampaian. Tetap terus dukung dan tonton terus channel saya di video-video tutorial lainnya seperti foto dan sebagainya, nanti akan saya update kembali. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu support, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.